Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini, kita mau gali lebih dalam bab 11 dari materi Anda. Ini penting banget, soal gimana caranya menemukan keunggulan kompetitif Anda. Pernah nggak sih Anda mikir, kok ada ya bisnis yang kayaknya selalu selangkah lagi maju gitu? Nah, bab ini coba jawab itu. Intinya gini, untuk bisa benar-benar eh, mengharapkan untung dalam persaingan, ya kerja keras aja atau untung-untungan aja tuh nggak cukup. Anda perlu punya keunggulan. Ingat contoh Edward Mark yang mau buka studio aerobik di kota ski itu. Rencananya sih kedengaran masuk akal ya di permukaan. Tapi pertanyaan kuncinya kan, apa keunggulan spesifik dia? Maksudnya, apa sih yang dia tahu atau dia punya yang orang lain di sana tuh nggak punya? Kalau nggak ada itu, ya harapan untungnya cuma ya gitu deh, harapan kosong aja. Betul, betul sekali. Itu poin yang fundamental banget. Keunggulan itu nggak muncul tiba-tiba. Nah, bab ini mengidentifikasi beberapa sumbernya. Bisa dari katakanlah informasi unik yang cuma Anda punya, atau keahlian khusus, know-how, paten mungkin yang susah ditiru orang lain. Bisa juga posisi pasar yang udah kuat, reputasi bagus misalnya, atau jaringan distribusi yang luas. Efisiensi operasional juga bisa jadi sumber, atau kemampuan mengelola sistem yang rumit dan geraknya cepat. Kuncinya itu nyari asimetri. Jadi, perbedaan penting antara Anda dan pesaing yang bisa Anda manfaatin. Nah ini nih ada bagian yang menurut saya sangat menarik. Soal gimana kita bisa salah mendiagnosis keunggulan kita sendiri. Contohnya perusahaan minyak Shell itu kan. Dulu mereka merasa, wah kita lebih jago nih di bisnis hulu, eksplorasi, ngebor gitu. Dibanding hilir yang penghilangan. Tapi bener nggak sih? Hmm. Nah, itu dia. Kalau dianalisis lebih jauh, kayaknya kesimpulan itu kurang pas ya. Gini, keuntungan gede di hulu waktu itu banyak dipengaruhi sama kenaikan harga minyak gara-gara OPEC. Ya, praktis siapa aja yang punya sumur minyak pas itu ya ikut untung besar kan. Sementara di hilir, kondisinya beda banget. Di Eropa itu lagi kelebihan kapasitas penghilangan. Akibatnya apa? Persaingan harga jadi brutal banget. Mirip kompetisi Bertrand lah kalau di teori ekonomi. Harga ditekan terus sampai mepet biaya produksi, profit jadi tipis banget. Makanya banyak yang rugi di hilir. Jadi ini bukan semata-mata soal siapa lebih jago gitu. Tapi lebih karena ya ampun dinamika pasar eksternalnya beda drastis. Penting banget gimana ya untuk bisa bedain mana kondisi eksternal, mana keunggulan internal kita yang asli. Wah, itu iya ya, kayak ketampar juga ya rasanya. Gampang banget kita merasa hebat padahal mungkin cuma lagi, diuntungkan kondisi pasar aja. Oke, oke. Jadi kalau segampang itu salah baca situasi kayak Shell tadi, terus gimana dong caranya kita bisa proaktif gitu, membangun keunggulan yang beneran kuat, tahan banting, bukan cuma ke bawah arus pasar? Nah, bab ini menyoroti satu cara yang cukup efektif, yaitu kolaborasi yang erat banget sama pelanggan. Fokusnya untuk mecahin masalah spesifik mereka. Contohnya bagus nih, perusahaan Indego. Dia produsen bubuk logam. Alih-alih cuma jualan produk standar aja, mereka kerjasama dekat banget gitu sama salah satu pelanggan kunci mereka. Pelanggan kunci? Oke, terus? Iya. Nah, pelanggan ini punya masalah sama porositas. Jadi kayak ada lubang-lubang kecil gitu yang nggak diinginkan di produk akhir yang mereka buat dari bubuk logamnya Indego. Solusi yang mereka temuin bareng-bareng itu nambahin sedikit tantalum ke campuran bubuknya. Oh, tantalum. Oke. Iya. Nah, ini nggak cuma nyelesain masalah si pelanggan, tapi juga ngasih Indego keunggulan yang unik banget. Susah ditiru pesaing lain yang cuma fokus ke spek umum aja. Ini contoh bagus dari apa yang disebut close coupling. Maksudnya mengaitkan erat kemampuan internal kita sama kebutuhan spesifik pelanggan buat nyiptain nilai baru. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, inovasi kayak gini tuh seringkali lebih awet, lebih berkelanjutan dibanding cuma perang harga aja. Jadi keunggulan sejati itu seringkali bukan soal apa produknya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mecahin masalah unik pelanggan, yang mungkin pesaing lain nggak lihat atau nggak peduli gitu ya. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda semua? Intinya, nyari keunggulan kompetitif itu bukan melulu soal jadi yang paling gede atau paling murah, tapi lebih ke pemahaman yang dalam. Apa sih perbedaan kunci Anda? Gimana Anda bisa manfaatin asimetri yang ada itu? Kadang-kadang jawabannya justru ada di pemahaman mendalam soal kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, atau cara kreatif nyambungin aktivitas yang udah ada.
Betul sekali. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan penting nih dari bab ini buat Anda renungkan. Seberapa sering sih sebuah bisnis itu benar-benar paham sumber keunggulan asimetris mereka yang sebenarnya? Dibanding, ya cuma ikut-ikutan arus pasar aja atau ngulang sukses masa lalu tapi nggak tahu persis kenapa dulu bisa berhasil. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda bisa mastiin kalau Anda tuh tahu persis di mana letak keunggulan unik Anda? Dan gimana cara ngelindunginnya? Terus manfaatinya secara berkelanjutan.